Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Aryani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris, kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi berjudul aliran struktural. Aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai salah satu tokoh penggagas aliran ini, meskipun masih banyak intelektual Perancis lainnya yang dianggap memberi pengaruh lebih luas. Teori ini dilandaskan pola pikir behavioristik. Aliran ini lahir pada awal abad, yaitu pada tahun 1916. Aliran ini lahir bersamaan dengan lahirnya buku Cours de Linguistique Générale, karya Saussure, yang juga merupakan pelopor aliran ini. Ia dikenal sebagai bapak strukturalisme dan sekaligus bapak linguistik modern. Aliran strukturalis adalah berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Pandangan ini adalah sebagai akibat dari konsep-konsep atau pandangan-pandangan baru terhadap bahasa dan studi bahasa yang dikemukakan oleh bapak linguistik modern Ferdinand de Saussure. Lalu di sini ada ciri-ciri aliran struktural. Berlandaskan pada paham behaviorisme, bahasa berupa ujaran. Bahasa merupakan sistem tanda signif dan signifian yang arbitrar dan konvensional. Bahasa merupakan kebiasaan atau habit gramatikalan berdasarkan keumuman. Level-level gramatikal ditegaskan secara rapi. Analisis dimulai dari bidang morfologi. Bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Analisis bahasa secara deskriptif. Analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Lalu di sini ada keunggulan dan kelemahan aliran struktural. Keunggulannya yang pertama, aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Lalu metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Lalu kelemahan aliran struktural ini dalam bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Lalu objek kajian terbatas sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikatif. Lalu di sini ada pengertian unsur langsung. Pengertian unsur langsung, komponen-komponen yang dihasilkan dalam tahap pertama dari analisis konstituen menurut Kridalaksanan. Lalu menurut Alam S, satuan-satuan bermakna yang secara langsung merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Lalu menurut Alam S lagi, satuan-satuan bermakna yang merupakan bawahan langsung dari sebuah konstruksi. Lalu menurut Ramlan, satuan-satuan gramatik yang satu tingkat lebih kecil dari suatu konstruksi. Lalu kesimpulan dari Ramlan dan Bloch and Traeger, satuan-satuan gramatik yang satu tingkat lebih kecil dari satuan gramatik kompleks. Analisis unsur langsung. Analisis unsur langsung ini adalah satu teknik analisis unsur langsung atau image constituent analysis. Teknik ini menyatakan bahwa setiap satuan bahasa yang bukan akar terdiri dari dua unsur langsung
yang membangun unsur bahasa itu. Dalam melakukan teknik ini perlu diperhatikan makna dari bentuk tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai aliran strukturalis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.